Wow. Ayah? Si Ade udah tidur belum? Nih adeknya. Halo ayah. Ade, nanti kalau ayah pulang kita main ya. Di saat kami melepas jangkar, mengucapkan salam pada Ibu Pertiwi untuk mengarungi luasnya samudra. 1 hour notice 1200. Oke. Kami yakin tiap mil yang kami tempuh takkan percuma. Kami, Pertamina International Shipping, melangkah hingga detik ini untuk tepati janji mengantar jutaan kiloliter energi, menyalakan aktivitas, dan menjangkau hingga pelosok negeri. Memutar roda perekonomian demi mendukung pertumbuhan. Kami berdedikasi menjaga ketahanan energi bangsa sebagai barisan terdepan penyedia solusi kelautan terintegrasi yang terangkai melalui barisan armada shipping andal yang siap berlayar menuju pelabuhan dunia. Kelengkapan Marine Services sebagai penunjang kegiatan angkutan laut, sarana pelabuhan, juga layanan pendukung. Serta fungsi logistik untuk mendukung transportasi dan penyimpanan dan berbagai layanan lainnya. Kami persiapkan diri demi menghadapi tantangan dunia. Tak gentar sedikit pun saat hadapi badai. Hingga kini tiba saatnya kami membawa Indonesia mengarungi laut dunia untuk menjadi Asia's leading shipping and marine logistics company. Berekspansi sebagai perusahaan maritim yang komprehensif dan bertaraf internasional. Menjalin kemitraan global, membangun bisnis kelautan antar bangsa, dan terus memperdalam pemahaman kami akan kebutuhan energi di masa depan. Kami berkomitmen menjadi yang terbaik, bertumbuh selaras dengan keberlanjutan bumi dan kesejahteraan masyarakat, bersama memajukan Indonesia. Dan layaknya energi, keinginan ini takkan pernah pudar. Karena energi adalah semangat kita semua mengalir untuk Indonesia menuju dunia. Kami akan terus berlayar karena kami, Pertamina International Shipping, energizing the ocean. Ini cerita sebuah kisah perjalanan. Selalu Pagi Dana. pagi mengejar impian, membantu menggapai semua harapan, menjadi teman dan sahabat terpercaya. Saatnya pegang Saya mau pergi haji. Hari tiap bulan ya. saya sangat berarti. Ini buat kamu, biar kamu semangat. Mari tumbuh bersama Danamon. Saatnya pegang kendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Salwa Anfa selaku MC yang akan memandu dan menemani teman-teman sekalian pada webinar pagi hari ini. Pada acara Career, Internship, Scholarship, and Entrepreneurship atau WICISE Expo Maret 2024. Elevate Your Career Beyond Limits. Saya ucapkan selamat datang di sesi Company Talk bersama PT Faros, Navigating Yourself at Early Career Stage. Sedikit informasi mengenai acara hari ini. WICISE adalah kegiatan ekspo tahunan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Karir Lulusan Universitas Indonesia atau CDCUI di bawah Direktorat Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan Alumni Universitas Indonesia atau DPKHA UI. Serta Karir Lab sebagai platform teknologi informasi lowongan kerja. WICISE Expo Maret 2024 berlangsung dari tanggal 20 Februari hingga 15 Maret 2024 dan diikuti oleh berbagai perusahaan ternama. Selain itu, pada tanggal 8 hingga 9 Maret nanti akan diadakan secara offline di Balairung UI. So make sure to mark the dates ya, teman-teman. Nah, kira-kira rangkaian kegiatannya ada apa aja? Kita memiliki training, company talk, scholarship talk, dan juga entrepreneurship talk. Hal ini bertujuan agar teman-teman semua dapat lebih mengenal perusahaan lebih jauh dan mempersiapkan diri tentunya. Maka dari itu, ayo segera daftar di uicise.careerlab.com. Selain itu, WICISE Expo Maret 2024 juga berkolaborasi dengan Karir Lab. Karir Lab merupakan platform end-to-end career solutions yang memberikan dukungan kepada mahasiswa, fresh graduates, dan profesional muda untuk persiapan karir serta lowongan kerja yang dikurasi untuk entry level. Karir Lab juga telah mendukung puluhan kampus di Indonesia dengan career management platform untuk pusat karir dan mahasiswa. Info selengkapnya mengenai Karir Lab silakan teman-teman akses melalui careerlab.co ya. Kemudian kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor WICISE Expo Maret 2024, diantaranya yaitu PT Bank Danamon, PT Pertamina International Shipping, PT Paragon Technology and Innovation, serta PT Fast Retailing Indonesia atau Uniqlo. Juga dengan official media partner kami diantaranya yaitu matamata.com, hops.id, Radio Solo Post, Koran Solo Post, Women's Obsession, Men's Obsession, Obsession News, beritabaik.id, yoursay.id, Berhak Foundation, voi.id, Jurnaba, pasbana.com, Teens Eduk, Encypedia ID, Lalana, Andaras FM, dan PRFM. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sesi utama, saya informasikan kepada teman-teman yang hadir pada pagi hari ini untuk mengkonfirmasi kehadirannya melalui QR Code yang telah ditampilkan pada layar, atau dapat langsung mengklik tautan yang telah dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat. Selain itu, di akhir acara nanti juga akan diberikan link feedback form yang harus teman-teman isi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Nah, untuk teman-teman yang mau datang ke main event WICISE Expo Maret 2024 dan bingung mau naik apa, jangan khawatir. Karena ada info menarik nih untuk teman-teman. Kita memiliki diskon khusus dari Grab yang ingin pulang pergi ke WICISE naik Grab. Baik itu GrabCar maupun GrabBike akan ada diskon 90% menggunakan promo WICISE. Silakan redeem kodenya WICISE ya, teman-teman. Jangan lupa hadir di main event WICISE Expo Maret 2024 di Balairung pada tanggal 8 hingga 9 Maret ya. Serta jangan lupa untuk mendaftar serta mengikuti event-event WICISE lainnya melalui uicise.careerlab.co/event. Nah, sepertinya peserta yang hadir pada pagi hari ini sudah mulai ramai nih. Tentunya juga sudah tidak sabar untuk bertemu dengan our special guest speaker of the day. Kali ini kita akan bertemu dengan PT Faros Indonesia. Mungkin teman-teman sudah familiar nih dengan perusahaan manufaktur farmasi yang satu ini. Sedikit perkenalan mengenai PT Faros. PT Faros ini didirikan pada tanggal 30 September tahun 1971 oleh Bapak Dr. Edi Lembong yang merupakan seorang entrepreneur visioner dengan tujuan membangun sebuah perusahaan farmasi lokal yang modern, efisien, dan juga berstandar tinggi. Dan saat ini PT Faros sudah berhasil menjadi perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia. Tentunya produk-produk dari PT Faros juga sudah sering kita temui nih pada keseharian, mulai dari vitamin, obat-obatan, hingga skincare yang sedang marak saat ini. Menarik sekali bukan company profile-nya? Nah, kepada teman-teman, saya informasikan jika memiliki pertanyaan nanti pada saat pemaparan, silakan ajukan pertanyaannya melalui Q&A box ya teman-teman, jangan sampai salah ke kolom chat. Nah, kita akan bahas lebih lanjut mengenai PT Faros dalam sesi yang berjudul Navigating Yourself at Early Career Stage yang akan disampaikan oleh Pak Jovi Ananta Pratama selaku HR Executive Recruitment dan akan dipandu oleh Kak Elsa Ramadhanti selaku Talent Acquisition and Employer Branding. Nah, mari kita sapa dulu yuk pembicara dan moderator kita pada pagi hari ini. Halo Kak Elsa dan Kak Jovi, selamat pagi.
Oke, baik. Terima kasih MC atas kesempatannya. Halo, selamat pagi teman-teman peserta Company Talk Session PT Paros Indonesia. Nah, terima kasih ya udah pada hadir untuk sesi hari ini. Perkenalkan, saya Elsa Ramadanti, selaku Talent Acquisition and Employer Branding PT Paros Indonesia. Yang hari ini selaku moderator untuk talk show hari ini dengan judul Navigating Yourself at Early Career Stage. Oke, nah teman-teman, jadi hari ini udah hadir ya bersama kita narasumber yang benar-benar inspiratif ya pastinya hari ini, yaitu Kak Jovi Ananta Pratama Bangun, selaku HR Eksekutif Rekrutmen PT Paros Indonesia. Halo Kak Jovi. Halo Elsa, halo teman-teman peserta Company Talk Session PT Paros semua. Oke, nih Kak bisa kita lihat ya kayak yang hadir hari ini antusiasnya benar-benar tinggi nih Kak. Ya. Jadi semoga teman-teman antusiasnya tetap terjaga sampai akhir, sampai kita closing, terus juga semangat terus pastinya hari ini. Nah Kak, sebelum kita ngobrol-ngobrol, bisa dong dari Kak Jovi memperkenalkan diri Kak Jovi, profilnya Kak Jovi deh, gitu. Silakan Kak. Ya, thank you Elsa, thank you juga panitia dari UICC. Perkenalkan ya teman-teman semua peserta Company Talk Session di pagi hari ini. Saya Jovi Ananta Pratama Bangun, bisa dipanggil Jovi. Jangan panggil Pak, panggil Kak aja karena saya masih ya milenial mepet bawah, early Gen Z. Jadi mungkin sedikit perkenalan ya buat teman-teman. Saat ini saya bekerja sebagai HR eksekutif PT Paros dan kalau terkait riwayat saya dulu lulus tahun 2018. Kalau jurusan sebenarnya bioengineering, jadi lebih ke teknik ya. Nanti mungkin kita bisa cerita Elsa kenapa saya karir switch ini jauh banget sejujurnya ke bidang rekrutmen. Terus kemudian setelah lulus beberapa bulan, sekitar ya 7 bulan, saya pekerjaan full time itu lebih ke awalnya BusDev atau Business Development sebenarnya, itu juga udah lintas jurusan. Setelah sekitar 6 bulanan, itu saya join ke salah satu perusahaan farmasi, grup yang terbesar juga di Indonesia, itu langsung technical, maksudnya operasional di bidang produksi, manufaktur farmasi. Nah, waktu itu memang perusahaan biotek farmasi lah di Indonesia. Kurang lebih 3,5 tahun, dan kemudian setelah 3,5 tahun saya join di Paros, masih farmasi juga gitu. Tapi ya here we are, sekarang saya udah di rekrutmen gitu lah. Seperti itu mungkin ya terkait apa namanya perkenalan dan background saya, ya kurang lebih seperti itu. Oke, nah tadi kan Kak Jovi cerita nih kalau misalnya Kak Jovi lulusnya di 2018 ya Kak ya. Nah di saat itu Kak Jovi apakah langsung bekerja atau ya Kak Jovi bersantai kayak ya istirahat dulu lah setelah kuliah nih ya kan, terus juga atau lebih banyak belajar dulu aja, ngembangkan skill, bagaimana Kak? Oke, ya tidak bersantai ya, of course Elsa, karena waktu itu kan saya jurusan itu bioengineering ya, saya lulus dari ITB. Waktu itu memang jurusan saya baru, jadi saya bingung lapangan pekerjaannya. Jadi waktu itu ya, dan kemudian saya udah nyari-nyari kerja sebenarnya dari 2017. Saya kan masuk kuliah 2013. Sebenarnya 2017 saya udah selesai lah urusan sidang skripsi ya, kayak teman-teman mungkin ada yang lagi struggle juga di skripsi. Cuman memang saya wisudanya baru di bulan April 2018. Jadi kalau official starting from 2018 April ya 7 bulan itu sampai saya dapat full time yang pertama. Ya saya apply job portal, kemudian kayak LinkedIn, Jobstreet, semua saya coba. Bahkan juga karir fair yang offline langsung di tempat. Sebelum itu kan sebelum COVID ya, Elsa. Betul. Nah, walk-in interview, drop CV, panel interview, semua saya ikut dan I can relate lah ya dengan effort untuk teman-teman mungkin kalau nyari kerja seperti apa. Saya apa namanya ya pergi sana sini lah, semua coba gitu kan. Dan kemudian akhirnya apa ya membuahkan hasil itu memang setelah 7 bulan ya jobless lah, pengangguran gitu kan, setelah effort. Itu memang kalau pertama ya pekerjaan pertama saya itu ya di bagian business development gitu, tapi ya saya coba aja lah waktu itu. Ya kurang lebih kalau ditanya apa namanya ya langsung kerja sebenarnya enggak, saya ada gap juga walaupun saya udah nyari pekerjaan itu ya sebelum lulus sih. Kayak gitu. Oke, nah berarti lumayan banyak ya kayak apply sana sini, drop CV langsung nih ya gitu. Nah, tapi aku yakin sih Kak dari teman-teman yang hadir hari ini pasti ada yang relate ya sama Kak Jovi pastinya ya, yang mungkin ada yang masih skripsi mungkin ya, yang kayak nyari magang begitu, atau enggak yang benar-benar fresh graduate nih yang baru lulus banget
di tahun ini atau di akhir 2023 kemarin. Pasti banyak banget nih yang lagi cari sana sini. Pokoknya tetap semangat, jangan pantang menyerah lah ya Betul, Kak ya, betul, betul. begitu. Nah, terus nih Kak, aku jadi penasaran. Tadi kan dari Kak Jovi bilang kalau misalnya jurusan kuliahnya bioengineering nih ya. Yes. Terus nih, kenapa tiba-tiba pindah nih kayak ya nyebrang lah gitu ke business development Kak? Iya, oke. Saya cerita aja nggak apa-apa ya Elsa Boleh ke Kak. teman-teman juga. Nah, jadi kan waktu itu saya lulus 2018. Nah, hitungannya masih fresh graduate lah ya. Nah, kenapa kok saya ngambil tuh bidang business development yang notabene harusnya ranahnya mungkin anak manajemen, bisnis, marketing, and so on. Ya, saya waktu itu mindsetnya saya baru lulus gitu. Saya masih blank canvas, jadi saya belum ada pengalaman lah. Ya udah, saya coba aja pengalaman yang ada di depan saya dengan tujuan untuk belajar dan pengembangan diri. Jadi ya yang penting apa ya? Waktu itu saya coba lamar ke semuanya sambil saya juga istilahnya self discovery, mengetahui sebenarnya minat saya ini ke arah mana gitu. Sebenarnya saya interestnya ke arah mana. Makanya tadi saya cerita di awal udah coba lamar sana sini tapi belum dapet. Cuman memang ceritanya kenapa saya bisa dapet malah kalau mundur sebelum pengalaman full time ya Elsa. Saya itu sebenarnya ada project lah waktu itu, project dengan dinas gitu, dinas DKI Jakarta gitu kan. Saya kan kuliahnya di Bandung. Nah, habis itu kemudian ya pindah ke Jakarta gitu. Untuk kerjain project itu sebulan, mungkin start sekitar bulan Agustus ya, Agustus September itu sebulan doang, masih project based kan, project based ya basically ya honorer gitu ya. Jujur saya nggak begitu gengsian orangnya ya, walaupun notabene kayak lulusan IPB gitu. Saya tidak terlalu membawa nama itulah. Tapi ya apapun ada kesempatan depan saya coba ambil. Nah di situ saya coba kerjain projectnya. Kebetulan waktu itu kalau ditanya projectnya adalah terkait pengembangan UMKM industri tahu tempe di Jakarta gitu. Nah, saya diajak sama teman kampus dan kemudian join. Nah, ini mungkin sedikit apa ya? Ya story-nya lah. Jadi saya ketemu di sana, saya pakai nama fiktif aja ya, Elsa. Saya ketemu sama teman project saya namanya di sana Mawar gitu ya. Nah, si Mawar ini kan setelah dari project saya ini sebulan kan saya join ke bagian business development ya, full time pekerjaan saya pertama. Nah, itu di salah satu grup importir kedelai lah. Nah, di situ tuh ada Budi. Nah, Budi ini sebenarnya teman kuliah saya waktu waktu kuliah lah. Nah, saya ketemu sama Mawar. Turns out Budi dan Mawar ini ternyata satu perusahaan. Saya awalnya nggak tahu nih. Nah, saya kerjain aja proyeknya waktu itu ya. Saya visit ke lapangan, ketemu ke industri rumah tangga itu kan pabrik tahu tempe ya. Dan kemudian udah selesai 1 bulan. Nah, ya si Mawar ini tempat pekerjaan itu bosnya bilang, ada yang punya kenalan nggak gitu yang jurusan biologi gitu atau yang related lah ke life sciences. Nah, which is kan ya saya punya lah ya latar belakang pendidikan tersebut. Dan si Mawar ini juga jurusan biologi dari kampus UI juga FYI. Nah, ya udah tapi itu sebenarnya awalnya ceritanya dari kayak ini nggak apa-apa ya kita kan masih muda lah. Kayak, lu kenal sama Budi gitu. Lah itu bestie saya dulu gitu kan, teman saya dulu gitu kan. Oh ya, maksudnya itu mungkin ini ya lebih ke networking sih sebenarnya ya. Saya dapat pelajarannya. Ya udah akhirnya join lah ke ke perusahaan itu yang grup importir kedelai itu dan saya akhirnya ya ada di sana. Walaupun sebenarnya kalau saya menimbang-nimbang pertama kali Elsa, ini business development mungkin lebih ke arah sales, negosiasi gitu. Saya jujur orangnya lebih ke introvert. Jadi kurang kurang bisa untuk engage dengan orang dan harus kayak kamu persuade people, terus kemudian kamu pitching bisnis dan kemudian segala macam. Jujur itu bukan saya dulu awalnya ya. Jadi saya sebenarnya agak enggan. Tapi balik lagi saya lebih mengutamakan why not kalau misalkan saya bisa ada kesempatan, karena kesempatan nggak datang 2 kali. Saya ada momen struggling juga, bingung, takut ini bener nggak ya gitu kan. Tapi ya balik lagi, ya kenapa enggak? Karena ini mungkin kesempatan belajar kan. Jadi saya coba aja melangkah dan berani, ya akhirnya ya join di situ kan. Dan akhirnya saya sebenarnya ya belajar banyak juga sih ya. Walaupun awalnya saya sempat ada, ini bisa nggak ya gitu kan. Iya.
Oke, berarti pasti ya kayak kita pasti kalau misalnya sesuatu hal yang baru pasti kita ada rasa Of course. ragu mungkin Betul. ataupun sedikit, duh saya bisa nggak ya Betul. gitu. Tapi Betul. yang pastinya keyakinan dari kita juga ya Kak ya, Betul. semangatnya dari kita. Nah, kita tadi kan cerita nih first jobnya Kak Jovi ya. Nah, intinya teman-teman jangan terlalu pilih apapun yang ada di depan mata kalian. Bukan berarti itu ada hal yang belum tentu. Jadi kayaknya match atau enggak ya kayak sama mungkin pengalaman pertama kalian. Nah, tapi tadi kan Kak Jovi sempat ragu nih ya, apakah pekerjaan di business development ini akan cocok dengan personality Kak Jovi atau enggak. Nah, terus akhirnya gimana nih Kak? Maksudnya setelah dijalani ya apakah merasa cocok ataupun tidak? Oke. Sayangnya enggak ya, saya 6 bulan aja di situ ya. Tapi kalau ditanya ya apa ya, menurut saya cukup fair game karena kalau misalkan saya udah coba dulu dan kemudian saya memutuskan I'm not into this kind of thing, ya udah nggak apa-apa gitu. Lebih nggak fair game kalau misalkan saya nggak suka tapi saya belum coba gitu kan. Nah, jadi ya kalau ditanya cocok atau enggak, akhirnya enggak. Tapi ya balik lagi itu bagian dari self discovery lah ya namanya. Walaupun saya waktu itu udah difasilitasin ya, thanks to tempat pekerjaan saya sebelumnya, bos saya yang sebelumnya, yang memfasilitasin training kayak terkait sales, negosiasi, untuk persuasi. Saya belajar, saya udah cobalah give my best effort. Ya saya merenungkan, kontemplasi ini sebenarnya karir saya mau saya teruskan atau enggak ya. Cuman memang ya nggak ada yang sia-sia sih saya pikir Elsa. Jadi selama 6 bulan itu ya saya belajar ya soft skillnya ada, hard skillnya ada, ketemu dengan orang seperti apa. Saya nggak bisa jadi excuse dong kayak saya kan introvert. Saya nggak suka ketemu orang gitu kan. Maksudnya kayak harus persuasi dan segala macam. Tapi ya ada pembelajaran dan kemudian di 6 bulan itu apa ya? Saya coba cari lah ya, cari lagi gitu, cari pekerjaan lagi. Walaupun waktu itu saya kan setelah itu secara timeline ya, histori pengalaman saya, Elsa pindah ke perusahaan farmasi. Nah, waktu itu ketemunya memang dari LinkedIn. Nah, waktu itu ada kampus rekrutmen dan kampus rekrutmennya kebetulan di UI juga. Oke. Ya, karena itu farmasi perusahaan yang sebelumnya itu waktu itu di Fakultas Farmasi dan kemudian ikut psikotes, interview dan segala macam saya ikutin lagi. Itu posisi saya masih bekerja ya, Elsa. Jadi saya belum nggak langsung buru-buru resign atau mengundurkan diri dari yang pekerjaan saya yang business development. Ikut psikotes segala macam dan akhirnya ya lolos dan sampai ke tahapan MCU, medical check up, offering. Nah ini mungkin saat di tahapan offering ya. Saya nggak ada negosiasi gaji. Oke. Ya, itu bukan hal yang salah untuk negosiasi gaji. Tapi waktu itu saya mikirnya, itu kan saya masih fresh graduate ya, Elsa. Ya, pengalaman mungkin kurang dari 1 tahun. Dan kemudian saya waktu itu prioritasnya pengalaman gitu. Saya mau belajar sebanyak-banyaknya kesempatan. Dan ya udah saya approve aja, iya gitu. Karena saya lebih ke hitung-hitungan, oh ini udah cukup. Dan kemudian bisa menopang kebutuhan saya dan segala macam. Join dan udah tanda tangan offering letter dan ya itu ya nggak ada negosiasi gaji, saya pokoknya mau belajar aja lah dan kemudian ya saya pindahnya setelah saya dapat dulu nih yang di tempat yang baru. Walaupun sebenarnya di tempat yang sebelumnya yang business development itu kan yang saya nggak kurang lah ya, setelah menemukan 6 bulan perjalanan saya pindahnya setelah dapat tempat yang baru. Nah mungkin ini pelajaran juga ya buat teman-teman. Kalau misalkan pun kurang suka atau seperti apa ya dicoba dulu kan ya. Jadi nggak yang buru-buru kayak saya 1 bulan atau 2 bulan nggak suka gitu kan. Ya udahlah gitu, saya out gitu. Saya cukup fair game, maksudnya saya masih memberikan kesempatan buat diri saya untuk membuktikan dulu saya bisa atau enggak. Dan kalau misalkan pun teman-teman punya experience yang sama harus career switch atau coba yang lain juga, menurut saya nggak ada masalah ya, Elsa. As long as ya sudah dikomunikasikan, sudah dijalani dulu dan kemudian oh ya maksudnya nggak impulsif lah bahasanya kayak saya nggak suka terus habis itu withdraw gitu kan ya, seperti itu ya. Mungkin itu pengalaman lah ya. Oke, nah dari cerita Kak Jovi berarti ada ya teman-teman tips yang bisa kita ambil ya, jangan terlalu pilih-pilih gaji mungkin ya kayak ya udah kalau ada yang di depan mata kita ya udah kita coba begitu. Kayak mungkin siapa tahu yang kita coba ini bisa relate ya Kak ya pastinya. Betul. Kalau emang nggak ada
ya mau nggak mau kita cari yang berarti minat kita begitu. Nah, Betul, betul. tetapi selain itu kita harus fokus juga nih dengan pengalaman dan meningkatkan skill kita. Jadi jangan sampai kalian udah nih ya Kak ya di tempat tersebut tapi kalian nggak dapat apa-apa Betul. begitu. Nah, jadi pokoknya skill dan pengalaman seperti Kak Jovi cerita tadi begitu ya Kak ya. Betul, betul, setuju. Nah, waktu pindah ke bagian farmasi nih ya Kak ya, berarti Kak Jovi udah berhasil kah mencapai goals-nya untuk bekerja di bidang yang relevan dengan background-nya Kak Jovi sebagai bioengineering nih sebelumnya. Nah, apakah merasa cocok? Nah, bisa dong Kak Oke, ya. di-share. Sebenarnya kan tadi saya sempat cerita ya, Elsa. Saya waktu ambil jurusan itu, sebenarnya kalau mundur lagi ya secara pendidikan, saya suka gitu. Oke. Dan kemudian ya ada jurusannya di ITB memang masih baru ya. Dan kemudian selalu saya sempat bingung nih lapangan pekerjaannya. Nah, akhirnya ada nih, karena memang kan dengan perkembangan zaman sekarang ya, mungkin teman-teman kalau ada yang ikut juga di talk show ini, yang jurusan farmasi mungkin tahu ya, perkembangan obat-obatan sekarang kan cukup cepat gitu Iya, ya. betul, Nah, Pak. makanya kemarin saya join itu di farmasi biotech gitu. Jadi memang farmasi advance dan kemudian ya, relate lah dengan jurusan saya bioengineering, ada nyerempet-nyerempet ke bioteknologi. Nah, kalau ditanya sesuai banget, sebenarnya sesuai banget. Saya sangat suka, makanya saya cukup enjoy oleh 3,5 tahun. Saya pikir itu waktu yang cukup lama. Dan saya di bagian produksi gitu, di bagian apa namanya ya? Kalau secara title sih production scientist ya namanya. Saya punya cita-cita dulu sebenarnya sebagai scientist, apa namanya Elsa. Nah, saya belajar banget di dunia farmasi. Sebenarnya saya sangat bersyukur juga, thanks to tempat kerja saya yang sebelumnya yang telah memberikan kesempatan. Karena apa ya? Mungkin ini sedikit stereotip ya. Kita tidak bisa menghindari itu, Elsa, bahwa kalau yang bisa kerja di perusahaan farmasi sebenarnya jurusan farmasi, Iya. gitu, atau apoteker, gitu. Betul. Meanwhile saya kan jurusan bukan farmasi. Ya masih scope-nya STEM lah ya, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Tapi ya saya diberi kesempatan. Makanya itu kesempatan itu kalau saya pikirnya ya kalau ada diambil aja gitu kan. Nah, tiap-tiap orang mungkin journey-nya berbeda. Tapi saya ada kesempatan dan privilege lah ya, puji Tuhan ya. Jadi udah saya belajar banyak banget dunia farmasi, tahu akhirnya betapa ribetnya proses produksi dan segala macam. Guideline-nya ketat dan kritikal banget karena memang ya harus bikin obat kan harus ini ya nggak bisa kayak bikin apa ya cangcimen gitu kan kamu masak gitu kan nggak bisa. Nah, saya belajar dan memang di sana itu saya memang lebih di-emphasize atau lebih belajar banyaknya itu secara technical skill-nya atau hard skill-nya. Kayak proses produksi, formulasi, terus ada departemen-departemen yang ada di manufacturing itu seperti apa. Mungkin again teman-teman farmasi itu udah lebih hatam duluan lah. Makanya saya effortnya di awal belajar lagi, Elsa. Maksudnya ini bingung nih kayak apa itu CPOB, cara buat obat yang baik dan lain-lain. Saya benar-benar clueless, tapi saya coba belajar. Tapi memang lebih banyak itu di bagian apa namanya technical skill-nya sih, rather than soft skill. Yang soft skill-nya mungkin ada time management, bikin prioritas seperti apa. Tapi memang saya waktu itu memang saya mau fokus itu pengalaman dan apa ya nggak bisa dipungkiri itu terkait technical skill-nya. Dan saya memang dapatlah gitu waktu di perusahaan farmasi itu. Oke, nah kan lumayan lama nih Kak ya, 3,5 tahun nih. Ya. Tapi tadi kan harusnya belajar lagi ya, Kak Jovi kan belajar lagi Betul, ya, kayak sekali. belajar dari nol lah ya kayak. Betul. Nah, itu cara Kak Jovi bisa semangat belajar benar-benar hal baru nih ya, benar-benar yang nggak tahu apa-apa itu, apakah mulai dari lapangan langsung atau ya belajar lewat YouTube atau dari buku begitu? Oke. Mungkin apa ya? Saya orangnya cukup curious, Elsa. Maksud saya penasaran banget dengan hal baru. Ya karena saya basically orang yang penasaran aja gitu. Jadi kalau saya melihat hal yang baru, oh apa nih gitu. Dan kemudian saya pelajarin dan kemudian ya saya melangkah aja. Nah ini sebenarnya banyak faktornya yang membuat saya bisa belajar ya termasuk teman-temannya, lingkungan kerja dan kesempatan itu. Jadi memang nggak banyak mungkin ya secara apa namanya perusahaan mungkin atau apa namanya timing juga itu nggak datang 2 kali, tapi ya kesempatan itu saya selalu mikirnya pokoknya seperti itu, Elsa. Setiap ada kesempatan saya selalu langsung ambil seperti itu. Jadi kalau ditanya terkait apa ya hal tersebut
ya saya belajar lagi gitu, dan kemudian saya coba apa ya, mungkin dari diri saya kali ya, dan kita nggak bisa maksain ke orang lain. Ya balik lagi karena saya memang curious, dan kemudian saya mau belajar sih, dan ya saya membuktikan ya bisa sih, sebenarnya nggak ada yang nggak bisa. Oke, nah terus dari farmasi yang pertama nih ya, Betul. perusahaan tersebut, akhirnya setelah 3,5 tahun itu pindah ke Paros kah? Paros, betul. Oke, nah itu alasannya nih Kak Jovi pindah ke Paros apaan nih Kak? Oke, nah kan masih perusahaan farmasi ya, Iya. Elsa. Masih sejalur lah gitu, karena Betul. memang saya punya passion itu di healthcare industry atau life science lah ya, masih relate ke jurusan saya. Nah, waktu itu memang ada rekruter yang ngubungin, dan kemudian waktu itu sih saya memang di momen-momen akhir ya 3,5 tahun tersebut, saya udah apa ya, nyoba-nyoba nyari-nyari lah gitu kan, karena saya udah banyak belajar. Walaupun saya nggak bisa apa ngeklaim diri saya sudah mampu atau sudah expert gitu ya di Iya. dunia farmasi ini, again tidak. Cuman memang ada yang ngubungin lah, timing lagi gitu, dan kemudian nawarin posisinya itu MT, management trainee gitu kan. Nah, saya ada pengalaman 3,5 tahun tapi masih ditawarin MT, kenapa ini tertarik juga kan ya? Karena mungkin kan Elsa tahu biasanya Iya. kalau management trainee itu untuk yang fresh graduate ya. Iya. Nah, tapi nggak apa-apa, saya coba ikutin aja dulu prosesnya. Dan waktu itu ditawarin MT buat di R&D. Oke. Nah, waktu itu kan saya di farmasi sebelumnya lebih ke bagian produksi ya, production scientist. Oh, menarik nih, karena bidangnya R&D, beda lagi nih gitu kan. Walaupun masih farmasi, tapi saya orang haus lah mau belajar. Ya udah, saya ikutin prosesnya, ya seleksi seperti biasa ya, interview dan lain-lain, dan kemudian apa namanya, kebetulan saat itu kenapa ada MT karena dari owner langsung ya, thanks to apa namanya Faros yang again memberikan kesempatan untuk apa ya, kenapa ada MT itu karena lagi mau ada project improvement lah internalnya di kita di Faros gitu kan. Dan waktu itu yang difokuskan departemen R&D formulation. Ya udah, saya ambil aja, dan apa ya, saya coba. Dan kalau ditanya kenapa diambil, kenapa beda lagi nih ya, kan kayak kalau lihat dari historinya tadi ceritanya kan Elsa selalu pindah-pindah ya, Betul, walaupun betul. saya nggak pindah jomplang banget, masih industri yang sama. Ya again, karena saya mau belajar sih, seperti itu sih sebenarnya. Oke, nah Kak mungkin ada yang belum tahu nih R&D itu apa sih Kak? Ya, sebenarnya lebih ke riset ya, research and development. Jadi pengembangan produk itu di awalnya seperti apa. Makanya waktu saya join di R&D itu saya langsung terlibat, Elsa, terkait formulasi itu seperti apa dan lain-lain. Nah itu saya juga belajar lagi dari nol gitu, belajar sama yang udah senior dan expert di Faros gitu kan. Dan ya apa namanya ya, ya terseok-seok juga di awal ya. Tapi ya saya membuktikan juga bisa kok gitu, bukan nggak bisa gitu, asal mau sih ya. Iya betul betul. Yang penting asal mau ya kayak pasti semuanya bakal lancar lah ya Betul, gitu. betul. Nah berarti bisa kita simpulin juga nih Kak, kalau misalnya apakah benar kalau misalnya Kak Jovi itu menekankan pengembangan diri, terus juga skill begitu Iya, Kak? iya. Jadi saya memang apa ya, mungkin orangnya yang tadi saya sempat mention curious, maksudnya senang belajar hal baru, selalu penasaran. Dan kemudian saya tuh mungkin 3 hal lah ya. Saya itu orangnya mengutamakan yang pertama pengembangan diri, dan kemudian pengembangan di sini adalah kesempatan belajar, maksudnya ya, di mana saya bisa explore lebih dan kemudian belajar lebih, dikasih kesempatan. Terus kemudian ada teman-teman juga yang support dan kemudian bisa diajak diskusi. Terus ada juga yang terakhir itu adalah terkait mentor atau atasan yang memang bisa kasih advice, nge-lead, nge-guide, dan kemudian ngarahin kita. Nah itu saya selalu lihat itu di setiap apa namanya stages karir saya, at least tuh ada satu lah ya yang buat saya masih ada alasan gitu kan untuk stay, dan kemudian saya bisa aktualisasi diri dan kemudian bisa kembangkan diri saya lebih lagi. Oke, nah teman-teman bisa banget ya kayak teman-teman dicatat nih tadi yang disebutin Kak Jovi atau diingat aja nggak apa-apa. Nah, tapi nih Kak, kan awalnya nih ya MT R&D nih ya Kak ya. Terus nih tiba-tiba nih bisa ke bagian HR, eksekutif, rekrutmen. Itu bagaimana lagi tuh nyebrangnya tuh belok-beloknya Kak?
Ya, ini mungkin lucu ya teman-teman. Saya kenapa ke rekrutmen itu juga ceritanya kan saya di MT ya Elsa, Iya. MT R&D. Saya kemudian waktu itu di-assign buat project improvement. Saya belusukan keliling ke R&D-nya di Faros, R&D formulation ya, to be specified. Itu 6 bulan lah, starting dari bulan Agustus akhir 2022 atau September awal 2022. 6 bulan saya terlibat dalam R&D formulasi, pergi ke pabrik. Saya udah tahu sih sebenarnya lingkungan pabrik seperti apa, tapi balik lagi lab, terus kemudian walaupun background saya sebenarnya apa ya, life science gitu ya Elsa, ngerti lah kerjaan di lab, alat-alat segala macam. Cuman 6 bulan itu sebenarnya saya di-assign oleh manajemen buat identify dan kemudian mapping mana hal-hal yang perlu kita improve gitu. Jadi project improvement atau continuous improvement project lah bahasanya. Nah, 6 bulan kita collect data dan kemudian kita present ke BOD, Board of Director Elsa. Waktu itu agak deg-degan juga sebenarnya ya, dikasih kesempatan ketemu untuk Board of Director untuk present. Ideas kamu seperti apa? Oke. Silakan propose. Argumentasi kamu seperti apa? Kalkulasinya, reasoningnya, terus kemudian datanya. Oke, saya waktu itu dipimpin oleh mentor saya juga, makanya thank you juga mentor yang sudah melatih. 6 bulan itu saya propose dan ya adalah ya projectnya itu kan ya konfidensial. Nah, kita propose dan salah satu action plan-nya itu adalah kita perlu invest ke human resources. Maksudnya kita perlu rekrutmen in terms of number atau quantity dan quality. Jadi karena saya udah di farmasi dan waktu itu saya bareng partner saya juga ya Elsa. Jadi kita berdua lah project continuous improvement ini. Kita udah ada pengalaman sebelumnya kan, dan dari perusahaan farmasi juga kita benchmark dan kemudian kita adaptasi untuk kita implementasikan di Faros seperti itu. Ya udah, salah satu sebenarnya kita kan identifikasi masalah, root cause-nya adalah dari mungkin teman-teman pernah dengar istilah root cause analysis atau RCA, fishbone diagram dan lain-lain. Kita mengerjakan itu semua lah, nih terkait project management juga. Oke, intinya kita perlu invest ke orang atau manpower gitu. Nah, akhirnya kita sampaikan ke manajemen, Bapak Ibu, dengan segala hormat kami sampaikan bahwa proposal kami seperti ini. Kita perlu invest dan kemudian kalau invest kan artinya perlu rekrutmen, bayar orang ya. Betul. Nah, kita udah sampaikan ke bagian rekrutmennya sudah ada sebenarnya. Tapi kan beliau banyak ya pekerjaannya Sefaros Group ini karena kita kan banyak ya anak perusahaannya. Nah, cuman memang saya ngide, iseng maksudnya mungkin ya. Karena saya dengan mentor saya cukup dekat ya, Elsa. Kita sering ngobrol, walaupun beliau atasan, tetap kerja profesional. Saya sampaikan, karena gap umur nggak terlalu jauh ya. Kak, saya sebenarnya cukup tertarik dengan apa ya rekrutmen inilah. Saya nggak bilang gitu sih awalnya. Saya bilangnya saya cukup people oriented orangnya. Saya sebenarnya walaupun saya introvert, saya senang ketemu orang, tapi bukan dalam konteks harus negosiasi ya. Persuasi kayak jualan. Saya senang aja untuk ketemu orang, analisa orang, makanya saya bikin tuh di LinkedIn apa namanya, aspire to be a people scientist gitu. Jadi scientist untuk orang, makanya saya sebenarnya senang juga psikologi kayak kamu kan Elsa. Nah, jadi apa namanya ya, saya sampaikanlah minat saya dan kemudian karena dari rekrutmen, ya udah mentor saya bilang, oh ya udah coba aja gitu, jalan gitu. Oh boleh gitu. Boleh gitu, ya udah saya ke rekrutmen dan kemudian tuh saya belajar lagi dari awal Elsa. Gimana caranya interview, gimana caranya seleksi, screening CV dengan cepat, screening CV harus berapa detik gitu ya, lihat key takeaways-nya mana aja, dan kemudian observasi, probing, asal psikologi ya, pasti kan udah belajar gitu kan. Nah, kalau saya waktu itu ya belajar dari awal lagi ya, cuman ya long story short, saya membuktikan ya selama setahun dari rekrutmen bisa kok gitu kan, dan again ya dikasih kesempatan belajar lah. Nah ini mungkin teman-teman apa ya wondering ya, bisa ya di Faros seperti itu, bisa dengan catatan ya disclaimer dari awal itu bukan yang tiba-tiba saya pindah ya. Saya 6 bulan dulu kerjain project dulu, saya selesaikan dulu, saya buktikan dulu, dan kemudian memang pun di dalam project saya itu contain ya terkait rekrutmen gitu. Makanya saya ya sebenarnya terlibat dalam project yang saya usulkan sendiri gitu dengan tim saya ya, apa namanya,
Di Faros seperti itu. Maksudnya kalau in terms of culture atau budaya ya, kita atau value juga kita melihat karyawan itu sebagai aset gitu yang Oke. harus dikembangkan. Jadi misal ya Elsa gitu kan, setelah mencoba gitu ya di rekrutmen, saya pengen coba ke yang lain gitu, marketing misalkan. Ya bukan tidak mungkin, Iya. tapi bukan berarti otomatis Iya, gitu. betul. Harus ada assessmentnya dulu. Jadi di kita, let's say mungkin, oh ada kebutuhan departemen yang lain dan kita analisa manpower-nya bisa atau enggak, oke masih atau enggak secara organisasi, ya bisa aja di move gitu kan. Even yang bukan MT ya, Iya. teman-teman webinar biar tahu juga. Biasa kalau MT kan rotasi tuh Iya. beberapa departemen. Di kita juga even bukan MT bisa sih ya, as long as karena gini, buat apa kita kerja tapi kita nggak enjoy, Iya, betul. seperti itu. Makanya kita prefer that kind of thing. Ya mungkin ini FYI lah untuk teman-temannya kita di Faros, possible seperti itu. Oke, nah berarti di sini pasti ada lah ya Kak ya, yang sama kayak Kak Jovi yang suka belajar hal baru, terus nge-explore banyak bidang. Nah boleh banget sih teman-teman join di PT Faros Indonesia ya. Kita tunggu. Ditunggu nih oleh Kak Jovi dan aku pastinya ya Kak ya. Tahu kita yang interview ya. Betul banget nih. Nah, Kak Jovi kan udah ini ya Kak ya 1,5 tahun ya di Faros ya. Nah untuk Kurang lebih ya. ya untuk karir switch tersebut suka dukanya apa aja sih Kak? Ya, mungkin kalau apa ya, ditanya suka duka ya apa ya, maksudnya kan saya orangnya itu mungkin kalau bicara di ISC ya, saya senang psikologi juga soalnya kan Elsa tahu. S-nya saya atau plekmanya saya itu agak cukup tinggi, jadi saya agak sedikit resisten dengan namanya change atau perubahan gitu kan. Tapi saya menyadari bahwa saya tidak bisa menjadikan itu sebuah excuse. Maksudnya kayak, ya udahlah, saya kan memang orangnya begini gitu. Nah, di awal memang proses perubahan untuk belajar hal yang barunya itu salah satu yang mungkin sulit ya. Jadi apa namanya, mungkin kalau teman-teman yang yang hadir di sini jurusannya life science tuh tahu itu ya, energi aktivasi saya agak tinggi. Jadi perlu katalis untuk mengenhance atau mengestimulate kayak ayo bisa gitu. Jadi mungkin kalau tanya dukanya ya itu ya, mungkin nggak duka juga ya namanya. Intinya adalah sesuatu yang kayak sulitnya lah di awal gitu. Tapi terkait sukanya ya saya diberi kesempatan untuk explore ya. Menurut saya itu hal yang menyukakan kalau mungkin dibilang suka, dan membuat saya berkembang banget lah ya, karena saya diberi kebebasan untuk explore gitu. Seperti itu. Di mana ada kesempatan ya Kak ya. Betul. Oke. Nah, lalu Kak, dari Kak Jovi tadi nih ya sharing-sharing tersebut, terus juga selama di Faros juga udah maksudnya di bidang apa aja sih yang udah Kak Jovi handle? Oke, untuk saat ini sih ya masih R&D dan rekrutmen ya. Mungkin masih beberapa yang waktu yang akan datang masih di rekrutmen juga ya, belum akan explore. Nah, kalau terkait apa namanya ya, mungkin saya juga penasaran nih Elsa. Kalau itu kan saya ya, maksudnya kalau saya kan udah 1,5 tahun, kalau Elsa kan tergolong masih baru ya. Saya juga mungkin penasaran Elsa itu gimana sih karena kan fresh graduate ya, lebih ke fresh graduate. Kalau saya udah lebih lama lah gitu secara pengalaman. Nah, kalau kamu fresh graduate kira-kira gimana sih Elsa? Mungkin biar teman-teman juga tahu ya, lebih relate juga ya. Ini early career stage ya, Elsa mungkin ya. Oke, nah tadi kan ceritanya Kak Jovi ya. Betul. Point of view dari aku ya Kak ya. Jadi kalau misalnya aku pribadi, aku merupakan lulusan baru banget di 2023 ya Kak ya. Aku Februarinya baru lulus dan wisudanya itu di Agustus. Dan aku join di PT Faros sendiri itu baru November Kak, kebetulan. Jadi ya terhitung belum 6 bulan lah ya teman-teman. Jadi ya pastinya di Faros sendiri yang aku rasain, aku memiliki 3 hal yang dimiliki sama Kak Jovi yang tadi ya. Dari Kak Jovi kesempatan belajar, terus kolega maupun mentornya Kak. Alhamdulillah aku dapet nih gitu kan. Nah, yang pastinya di Faros sendiri kita ada kok kesempatan belajar. Aku pribadi yang benar-benar belum pernah nih di sebuah perusahaan, apalagi langsung di korporat ya kayak di farmasi lagi gitu. Nah, untungnya masih banyak yang nge-support untuk bantu aku belajar begitu Kak. Yang pastinya teman-teman ya jangan sampai
kalian ngerasa nggak cocok untuk kayak misalnya nggak cocok nih, udahlah sebulan 2 bulan pindah. Jangan terlalu begitu karena nanti takutnya akan menjadi kutu loncat. Itu yang harus dihindari ya Kak ya. Karena kita lihat juga ya Elsa, sebagai rekrutmen. Iya betul, karena kita bakal ngelihat nih, oh ini anak Kenapa mungkin nih? iya kenapa nih begitu. Jadi banyak alasan yang harus kalian pikirin juga kalau misalnya kalian tidak relate dengan pekerjaan kalian sekarang Ya. mungkin ya Kak ya. Nah, Oke. Kak Jovi, maaf banget nih kita udah lumayan lama ya Kak ya ngobrolnya ya Kak. Nah, mungkin di sini kita bisa nih Kak kasih kesempatan ke Oke. teman-teman yang hadir hari ini untuk tanya-tanya ke Kak Jovi. Tapi ada satu hal yang nggak harus ditanya. Kak Jovi ada pacar nggak? Nah itu kalau bisa dihindari ya teman-teman ya. Sudah ada ya guys. Oke. Nah, udah Oh, ada udah nih ada ya. Kak. Oke, dari Dean Prasna ya. Siang Kak Jovi dan Kak Elsa. Siang. Halo ya. Perkenalkan nama saya Dean, alumni Fisika UI. Terima kasih atas presentasinya yang menarik dan bermanfaat. Terkait dengan topik webinar ini ada hal yang ingin saya tanyakan sebagai berikut. Oke. Karir adalah perjalanan panjang menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Bagaimana caranya agar konsisten dalam berkarir sehingga memiliki track record yang gemilang? Tentu akan ada permasalahan yang dihadapi. Bagaimana nih kerangka berpikir agar permasalahan dapat terselesaikan? Menurut pembicara, apa kita perlu berpindah-pindah tempat kerja demi gaji yang menarik? Atau konsisten saja siapa tahu dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi? Sekian dan terima kasih. Oke. Thank you ya Dian untuk pertanyaannya, menarik dan mungkin saya highlight itu keywordnya konsisten ya. Tapi mungkin kalau terkait konsisten ini saya mundur lagi atau saya ganti dulu ya ke hal yang lain, itu adalah saya tadi ada mention satu keyword yang bagus yaitu self discovery. Maksudnya adalah kamu sudah kenal dengan diri kamu sendiri atau belum? Kamu maunya apa? Gitu. As simple as that. Gitu. Nah, kalau misalkan saya kan udah memantapkan diri dari awal, saya maunya belajar gitu, pengalaman gitu, sehingga ketika ada kesempatan untuk saya bisa explore lebih, itu align gitu dengan saya punya aspirasi. Makanya kan biasanya kalau kita interview ya Elsa, kita selalu tanya gitu kan, kamu punya karir aspiration seperti apa yang kamu mau capai gitu, kamu sukanya apa, sebenarnya mau melakukan apa gitu ya. Nah, kalau misalkan ini sebenarnya self discovery sebuah journey ya. Even saya yang sampai sekarang sudah berkarir pun masih self discovery untuk menemukan diri saya gitu ya. Sebenarnya saya ini apa, atau saya sukanya apa, saya mau ke arahnya mana. Nah, setelah saya menemukan itu, ya sebenarnya otomatis